Kali ini kita akan membahas tentang masalah dukun. Apakah dukun itu sesat? Apakah dukun itu bekerja sama dengan jin? Bagaimana dukun itu bekerja? Apa saja macam-macam dukun yang ada di Nusantara ini? Simak investigasi kami sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ridati wa siris sari bi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Berjumpa kembali para pemirsa sekalian ya di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Kali ini yang kita bahas yaitu tentang dukun. Karena dukun ini sangat viral dan sangat ramai sekali dibahas di forum-forum YouTuber spiritual di Indonesia. Dukun merupakan salah satu istilah khusus yang diberikan kepada orang yang mempunyai kelebihan dalam hal kegaiban ataupun dalam hal pengobatan. Secara umum, istilah dukun ini biasa dikonotasikan dengan hal-hal negatif, pemirsa. Asumsi-asumsi yang berkembang menyatakan bahwa dukun itu adalah orang yang berbuat kemusyrikan atau berbuat syirik kepada Allah. Dukun itu selalu diidentikan dengan ilmu hitam. Misalnya, dukun itu merupakan orang yang selalu menyantet atau mengguna-gunai seseorang ataupun juga menyakiti seseorang, pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah dukun ini agar kita itu paham apa yang dimaksud dukun itu, dan kita mungkin pernah mendengar ceramah dari seorang mubalik ya yang menyatakan bahwa barang siapa mendatangi dukun maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Selain itu, bahwa barang siapa yang datang ke dukun itu sebenarnya telah berbuat kemusyrikan, dan musyrik itu dosanya tidak bisa diampuni. Untuk menyikapi pernyataan-pernyataan para mubalik tersebut, kita harus mengkaji lebih dalam terlebih dahulu. Janganlah kita telan mentah-mentah, pemirsa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dukun itu ya sebenarnya itu bukan hanya satu, tapi dukun itu ada bermacam-macam ya. Mari kita bahas satu persatu. Dukun pijat atau urut. Dukun jenis ini adalah merupakan profesi seseorang yang mana seseorang tersebut itu mempunyai kemampuan memijat ataupun mengurut bagian tubuh pasien. Biasanya mereka itu, para pasien yang pergi ke dukun ini ya, itu karena mungkin kakinya terkilir atau tangannya terkilir, atau mungkin badannya pegal-pegal, mungkin salah urat dan lain sebagainya. Dukun bayi atau dukun beranak. Dukun ini adalah orang yang ahli dalam masalah bayi, pemirsa. Zaman dulu itu masih jarang sekali ada bidan ya. Semua orang yang melahirkan itu pasti ditolong oleh dukun ini. Sungguh sebenarnya sangat besar sekali jasa dukun ini, karena yang pertama kali menyambung dan menerima kita pertama kali kita masuk ke dunia ini. Dukun inilah yang menolong kita, pemirsa. Dukun perewangan, yaitu seorang dukun yang bertindak sebagai mediator makhluk gaib yang menghubungkan antar manusia dengan jin ya. Tujuannya yaitu untuk menangani hajat-hajat atau keperluan pasien ya, seperti mungkin penyembuhan, terus kemudian menguak informasi, mungkin pencuri, perampok dan lain sebagainya, kemudian bisa puter giling, lalu komunikasi arwah secara tradisi dan lain sebagainya. Dukun santet, yaitu seorang dukun yang memanfaatkan ilmu gaib untuk menyakiti ya
atau bahkan membunuh seseorang itu dari jarak jauh karena suatu alasan tertentu. Dukun santet ini identitasnya itu sebenarnya sangat terselubung dan sangat tersembunyi. Dukun ini sangat susah sekali dilacak ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya, pemirsa. Dukun pesugihan, yaitu seorang dukun yang menjembatani seseorang yang seseorang tersebut ingin muja ya. Muja itu istilahnya adalah kontrak kerjasama dengan makhluk gaib dengan syarat-syarat khusus yang tujuannya itu untuk memperkaya diri. Dukun pesugihan ini sering juga disebut dengan kuncen atau juru kunci. Dukun ilmu gaib. Dukun jenis ini yaitu melayani pasien itu dengan cara memberikan amalan-amalan ilmu gaib, terus kemudian memberikan jimat, minyak-minyak khusus, dan lain sebagainya, yang mana fungsinya itu untuk mungkin pelet, pengklarisan, kemudian kewibawaan, bahkan bisa untuk pengobatan dan lain sebagainya. Dukun ini biasanya juga melayani tentang mencari hari, bulan, dan jam yang baik untuk suatu kepentingan atau hajat-hajat tertentu, misalnya membangun rumah, ijab pengantin, dan lain sebagainya. Dukun ini juga melayani jenis-jenis ritual ya, mungkin ritual membangun rumah ya. Kalau menurut tradisi itu orang-orang Jawa itu kalau membangun rumah kan ada ritualnya. Nah, dukun ini biasanya melayani seperti itu. Kemudian ritual pengantin, terus ketika panen dan lain sebagainya. Nah, dukun ini yang bertindak memimpin dan menyiapkan apa-apa saja yang disiapkan untuk ritual tersebut. Dukun ilmu hikmah atau tabib. Dukun ini lebih berorientasi pada ilmu-ilmu gaib yang berasal dari agama Islam, yang biasanya itu dikembangkan di pondok-pondok pesantren salaf atau tradisional. Sebagian besar keilmuannya itu memang menggunakan bacaan-bacaan, amalan-amalan, doa dari Arab ya, bahasa Arab. Kemudian jimat-jimatnya itu juga dengan menggunakan simbol atau tulisan Arab juga. Serta mungkin ramuan-ramuan pengobatannya itu merupakan ramuan adopsi dari Timur Tengah. Tabib ini sangat banyak sekali di Indonesia. Mereka melayani pasien ya. Mungkin ada spesialisasi tabib-tabib tertentu, atau mungkin ada guru-guru ilmu hikmah yang mengajarkan ilmu-ilmunya di Nusantara ini. Sangat banyak sekali mereka membuka padepokan-padepokan ataupun membuka perguruan-perguruan. Dukun palsu. Dukun ini adalah seseorang, yaitu sebenarnya itu adalah seorang mafia yang terjun di dunia supranatural itu dengan berorientasi pada bisnis, pemirsa. Dukun ini biasanya itu bermodal ilmu sulap ya, yang sangat atraktif dan sangat memukau. Mungkin contohnya yang paling gampang seperti batu menyala, batu merah delima menyala, kemudian keris bisa terbang, kemudian biasanya menggandakan uang, menari uang gaib, dan lain-lain, pemirsa. Yang intinya itu diperagakan di depan pasien agar pasien tersebut itu secara tidak langsung mengakui dan takjub dengan kesaktian dukun ini. Sehingga dengan begitu pasien dapat diperdaya dengan iming-iming sebuah jimat kesaktian ataupun ilmu kesaktian yang sangat luar biasa, juga penyembuhan-penyembuhan spektakuler, yang mana semuanya ini adalah merupakan trik sulap belaka alias hanya berbohong ya, menggunakan settingan. Biasanya pasien yang mudah terperdaya terus menginginkan kesaktian-kesaktian tersebut itu ditarif dengan biaya mahar yang sangat besar, yaitu mahar tersebut di luar jangkauan ya. Mungkin juga penyembuhan itu ada yang ditarif bahkan puluhan juta, pemirsa. Nah, untuk dukun palsu ini sebenarnya ada pembahasan khusus. Insya Allah kapan-kapan akan kami bongkar mafia-mafia perdukunan ini. Sesungguhnya mafia perdukunan ini sudah ada sejak zaman dulu, pemirsa. Bukan hanya zaman sekarang saja. Ini sudah dimulai sejak era guru-guru kami ya, guru-guru kita itu
berkecimpung di dunia spiritual, itu dukun ini sudah ada. Nah, selain itu masih banyak jenis-jenis dukun yang mungkin ya sesuai adat dan tradisi masyarakat di Nusantara ini. Mungkin di Kalimantan atau di Sumatera, di Papua dan lain sebagainya, itu banyak sekali dukun-dukun yang mungkin profesinya masing-masing. Nah, untuk menyikapi hal ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya tidak semua dukun itu musyrik atau syirik atau menggunakan jin atau istilahnya bekerja sama dengan jin. Kalau kita itu istilahnya menganggap bahwa semua dukun itu sesat, maka istilahnya itu bukan hal yang baik pemirsa untuk kita. Kita menuduh mungkin seseorang yang berprofesi dukun itu, kita menuduhnya sesat. Nah, sebenarnya dukun itu beramal dengan ilmu yang baik untuk menolong orang lain. Nah, seperti itu. Mungkin yang bisa kita labeli dukun sesat yaitu yang mereka itu menggunakan ilmu hitam atau ritualnya itu untuk mencelakakan orang yang tidak bersalah. Dan mungkin kerjasama antar jin itu menggunakan teknik-teknik pemujaan ya, menyembah bangsa halus. Kalau sekedar bekerja sama dengan jin, ulama-ulama kita dulu juga bekerja sama dengan jin. Tetapi ulama hikmah yang bekerja sama dengan jin tersebut bukan menyembah jin itu, tapi mereka menaklukkan dengan asma-asma dan kosam-kosam tertentu. Terus itu mereka juga mempunyai ketaatan yang sangat luar biasa, sehingga kalangan khotam-khotam ataupun jin-jin itu takluk kepada ahli ruhani ini atau ahli hikmah ini pemirsa. Nah, mungkin cukup itu dulu. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.